Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya mewakili kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Ulfiatia Nafiah, kemudian ada Binti Nurul Al-Aisyah, lalu ada Dina Andriana Rumopa. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai materi fiqh kontemporer yang berjudul Inseminasi Buatan dan Bayi Tabung. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja saya masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama yaitu sejarah inseminasi buatan dan proses bayi tabung. Dimana dalam sejarah bayi tabung ini berawal dari upaya untuk mendapatkan sebuah keturunan bagi pasangan suami istri yang mengalami gangguan kesuburan. Nah, sebelum program bayi tabung ini ditemukan, inseminasi buatan ini dilakukan sebagai metode untuk menyelesaikan masalah gangguan kesuburan tersebut. Begitu. Nah, inseminasi buatan ini dilakukan dengan cara menyemprotkan sejumlah cairan sperma laki-laki ke dalam rahim sang istri dengan menggunakan bantuan alat suntik. Sehingga dengan cara ini sperma ini diharapkan bisa mudah bertemu dengan sel telur dan kemudian terjadilah pembuahan. Begitu. Nah, di Indonesia sendiri sejarah bayi tabung ini pertama dilakukan di Rumah Sakit Harapan Kita, yaitu di Jakarta pada tahun 1987. Program bayi tabung yang pertama ini sudah sukses melahirkan bayi tabung dan bahkan jumlahnya sudah mencapai 300 anak. Kemudian dari hasil percobaan itu muncullah berbagai macam teknik-teknik bayi tabung, diantaranya yaitu PZD dan SUZI, di mana teknik PZD ini dilakukan dengan cara menyemprotkan sperma ke sel telur dengan membuat celah pada dinding sel telur terlebih dahulu agar memudahkan kontak antara sperma dengan si sel telur. Sedangkan teknik SUZI ini caranya adalah sperma disuntikkan secara langsung ke dalam sel telur. Begitu, tetapi dari dua teknik ini sebetulnya masih dianggap belum memuaskan, begitu. Lalu kita masuk ke dalam pengertian bayi tabung. Nah, yang perlu diketahui bersama sebelumnya yaitu inseminasi buatan. Inseminasi buatan ini dikenal juga dengan istilah bayi tabung, yang merupakan terjemahan dari artificial insemination, dan dalam bahasa Arab disebut dengan al-talqihal syina'i, yang mana jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia rata-rata orang menyebutnya dengan pemanian buatan, pembuahan buatan, bahkan penghamilan buatan, begitu. Nah, bayi tabung ini adalah proses pembuahan sel telur oleh sel sperma di luar tubuh perempuan, tepatnya di dalam sebuah tabung pembuahan. Jadi setelah sel telur ini sudah berhasil dibuahi dan menghasilkan embrio, maka kemudian akan dipindahkan ke dalam rahim perempuan, begitu. Atau secara medis, proses ini disebut juga dengan in vitro fertilization atau IVF, begitu. Jadi proses bayi tabung ini merupakan sebuah keberhasilan dari kerjasama antara pakar kedokteran dengan pakar teknologi
teknologi farmasi sebenarnya, di mana mereka berusaha mengawinkan sperma dengan ovum di luar rahim dalam sebuah tabung yang dipersiapkan terlebih dahulu. Jadi setelah nantinya terjadi pembuahan, baru kemudian ditempatkan ke dalam rahim wanita yang juga sudah dipersiapkan sebelumnya gitu. Nah, dengan proses ini kemudian akan menghasilkan bayi seperti yang diperoleh dengan cara yang alami gitu. Tetapi dalam hal ini bayi tabung ini sebenarnya bukan satu-satunya solusi untuk pasangan yang mengalami masalah infertilitas dan masalah genetik. Sebenarnya ada beberapa pilihan lain seperti menggunakan obat kesuburan untuk meningkatkan produksi telur begitu. Tetapi memang untuk sebagian perempuan yang berusia di atas 40 tahun, pilihan ini memang sudah disarankan sebagai metode untuk mengatasi infertilitas atau ketidaksuburan gitu. Baik, yang selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh Mbak Binti. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Binti Nurul Alaisyah. Selanjutnya akan menjelaskan materi tentang beberapa kondisi yang kemungkinan menyebabkan sulit hamil dan disarankan menggunakan prosedur bayi tabung. Di antaranya, 1. Kondisi kesehatan yang tengah menderita penyakit serius seperti kanker, kemudian gangguan pada tuba falopi atau rahim berupa kerusakan atau sumbatan jalur sel telur, kemudian gangguan ovulasi yang membuat produksi sel telur jumlahnya minimal, kemudian endometriosis, selanjutnya produksi sperma dengan kualitas yang rendah, masalah sistem kekebalan tubuh yang mengganggu sel telur atau sperma, kemudian sperma yang tidak mampu melewati cairan leher rahim, alasan dari masalah ketidaksuburan yang tidak diketahui, dan yang terakhir memiliki resiko penyakit keturunan. Nah, jadi melalui metode IVF atau proses bayi tabung, sel telur yang sudah dibuahi dapat di-screening kode genetiknya untuk mencari masalah genetik tertentu. Lalu setelah embrio dinyatakan sehat dan tidak memiliki resiko penyakit yang dapat diturunkan, maka kemudian baru dapat ditanam pada rahim. Kemudian yang selanjutnya adalah perbedaan bayi tabung dan bayi normal. Berbeda dengan kehamilan pada umumnya, di mana proses pembuahan terjadi di dalam tubuh, pada bayi tabung memiliki beberapa prosedur tertentu. Biasanya, prosedur bayi tabung dilakukan setelah konsumsi obat-obatan, tindakan bedah, atau inseminasi buatan tidak mampu mengatasi masalah ketidaksuburan. Metode bayi tabung terdiri dari serangkaian prosedur yang terdiri antara lain: yang pertama, merangsang tubuh wanita dengan suntik hormon untuk memproduksi beberapa sel telur sekaligus. Kemudian, pengujian melalui tes darah atau ultrasound untuk menentukan kesiapan pengambilan sel telur. Nah, sebelumnya, pihak wanita juga akan diberikan suntikan yang akan membantu mematangkan sel telur yang berkembang dan memulai proses ovulasi. Selanjutnya, selama prosedur pengambilan sel telur, dokter akan mencari folikel dalam rahim dengan menggunakan bantuan USG. Sel telur kemudian akan diambil dengan menggunakan jarum khusus yang memiliki rongga. Prosedur ini berlangsung sekitar 30 menit hingga 1 jam. Sebagian wanita diberikan obat pereda nyeri sebelum dilakukan prosedur tersebut. Namun bisa juga diberikan obat penenang ringan hingga bius total. Selanjutnya, sel telur segera dipertemukan dengan sperma pasangan yang harus diambil pada hari yang sama, kemudian disimpan dalam klinik untuk memastikan perkembangannya maksimal. Selanjutnya, setelah embrio hasil pembuahan sel telur dan sperma tersebut dianggap cukup matang, maka embrio akan dimasukkan ke dalam rahim. Dokter akan memasukkan semacam tabung penyalur yang disebut kateter ke dalam vagina hingga sampai ke dalam rahim. Untuk memperbesar kemungkinan hamil, 3 embrio umumnya ditransfer sekaligus. Dan yang terakhir, 2 minggu setelah transfer embrio, maka pihak wanita akan diminta untuk melakukan tes kehamilan. Jadi itu tadi proses bayi tabung. Kemudian bedanya dengan bayi normal adalah
maka bayi normal itu di dalam prosesnya itu seperti kebanyakan pada pasangan suami istri yang lainnya. Begitu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai bayi tabung, khususnya jenis-jenis bayi tabung. Nah, perlu diketahui nih teman-teman, bahwasannya jika ditinjau dari segi sperma dan ovum serta tempat embrio itu ditransplantasikan, maka bayi tabung ini terbagi menjadi 8 jenis. Ada 8 jenis. Nah, yang pertama, ada bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri. Kemudian embrionya itu ditransplantasikan ke dalam rahim sang istri. Yang kedua, ada bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri. Lalu, embrionya itu ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti. Yang ketiga, ada bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami dan ovumnya itu berasal dari hasil donor. Lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri. Yang keempat, ada bayi tabung yang menggunakan sperma dari hasil donor, sedangkan ovumnya berasal dari istri. Lalu embrionya itu ditransplantasikan ke dalam rahim sang istri. Yang kelima, ada bayi tabung yang menggunakan sperma hasil donor, kemudian ovumnya itu berasal dari sang istri. Lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti. Yang keenam, ada bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami, sedangkan ovumnya itu berasal dari hasil donor. Kemudian embrionya itu ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti. Ada yang keenam atau yang ketujuh ini, bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari hasil donor, lalu embrionya itu ditransplantasikan ke dalam rahim sang istri. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, ini bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum yang berasal dari hasil donor, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti. Nah, itu merupakan jenis-jenis dari bayi tabung, ditinjau dari segi sperma, ovum, serta embrio yang ditransplantasikan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai hukum bayi tabung dalam perspektif Islam. Nah, ada beberapa pendapat nih, ada beberapa pendapat ataupun pandangan dari beberapa para ulama Islam mengenai bayi tabung. Nah, yang pertama, itu ada menurut Hasan Basri. Hasan Basri ini mengemukakan bahwa proses kelahiran ini melalui teknik bayi tabung menurut agama Islam itu dibolehkan dan sah, begitu. Asal yang pokok sperma dan sel telurnya itu berasal dari pasangan suami istri yang sah. Nah, hal ini disebabkan perkembangan ilmu pengetahuan yang ditinjau ataupun menjurus kepada bayi tabung dengan positif patut disyukuri, dan ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab bisa dibayangkan kan teman-teman, misal nih ada sepasang suami istri yang sudah menikah 14 tahun misalnya. Nah, mendambakan seorang anak begitu. Dengan proses bayi tabung tentunya hal itu insya Allah akan bisa terpenuhi dengan seizin Allah begitu. Ini menurut dari Hasan Basri. Yang kedua, itu ada menurut Husain Yusuf. Nah, Husain Yusuf ini mengemukakan bahwa bayi tabung itu dilakukan bila sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang diproses dalam tabung setelah terjadi pembuahan, kemudian disarankan ke dalam rahim istri sampai saat terjadi kelahiran. Maka secara otomatis anak tersebut dapat dipertalikan keturunannya dengan ayah serta bundanya, dan anak itu mempunyai kedudukan yang sah menurut syariat Islam. Sehingga teman-teman dapat disimpulkan begitu dari kedua pendapat ini atau dari beberapa pendapat ulama, dapat dikemukakan bahwa penggunaan teknologi bayi tabung ini sebenarnya tidak menimbulkan persoalan asal bayi tabung yang dikembangkan ini adalah menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri. Kemudian embrionya itu ditransplantasikan ke dalam rahim sang istri sebagai konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan oleh istri tersebut adalah sebagai anak sah, dan ia dapat disarankan atau disamakan dengan anak yang dilahirkan secara alami atau anak kandung, serta mereka ini mempunyai kedudukan ataupun hak dan kewajiban yang sama seperti anak kandung lainnya. Dan yang terakhir teman-teman, dari pembahasan sebelumnya mengenai bayi tabung ini dapat kita simpulkan
yang mana bayi tabung ini merupakan suatu proses pembuahan sel telur oleh sel sperma di luar tubuh perempuan atau di luar tubuh ibu, tepatnya di dalam sebuah tabung pembuahan. Setelah sel telur ini sudah berhasil dibuahi dan menghasilkan embrio, maka akan dipindahkan ke dalam rahim. Walaupun persoalan anak menjadi urusan Allah Subhanahu wa taala, tetapi manusia ataupun khususnya pasangan suami istri yang mungkin tidak ada harapan untuk mempunyai anak ataupun mandul ya, bahasa awamnya, tetap berusaha dan berikhtiar untuk mendapatkan seorang keturunan. Salah satu caranya dengan menggunakan teknik bayi tabung ini yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah. Kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim sang istri. Dan yang terakhir, bayi tabung dengan proses menggunakan sperma dan ovum yang diambil dari pasangan suami istri yang sah, kemudian embrionya ini ditransfer ke dalam rahim istrinya yang diambil ovumnya oleh pihak yang berwajib ataupun pihak yang memiliki ilmu begitu ya. Kemudian embrionya ini ditransfer ke rahim istrinya yang diambil oleh ovumnya, hukumnya diperbolehkan begitu. Dan anak yang dilahirkan dari hasil proses ini ataupun proses bayi tabung ini mempunyai kedudukan yang sah menurut agama Islam. Begitu teman-teman. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan ataupun kami sampaikan mengenai bayi tabung. Semoga dapat bermanfaat khususnya bagi kami dan umumnya bagi teman-teman semua. Kurangnya kami mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.